Ya, kembali saudara bersama dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara Anton Setiawan serta pengamat keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISREC) Pratama Persada. Mas Anton, kalau saya tanyakan NIK, lalu kemudian data COVID tadi, ada juga paspor, 1,2 juta angka yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan? Ini bahaya sekali. Iya, yang sekarang dilakukan adalah, gitu kan, kemudian pertama tadi sudah saya sampaikan, tim dari Kemenkes dalam kaitan ini mitra sudah menutup kerentanan yang ada. Terus kemudian bagaimana dengan data yang ada di e-hack sekarang, walaupun kita sudah bertransisi ke e-hack yang baru, data tersebut tetap kita berikan rekomendasi kepada Kemenkes untuk dilakukan pengelolaan yang baik. Rekomendasinya kita berikan waktu itu tanggal 26 kalau tidak salah gitu. Jadi supaya di samping kita juga sudah melakukan transisi ya dengan mengintegrasikan supaya proses monitoring dan pengendalian terhadap platform atau aplikasi untuk pengendalian pandemi itu bisa menjadi satu, tidak terpecah-pecah, tetapi yang ada yang lama juga tetap kita harus bertanggung jawab. Ini kan bagian dari amanah tadi yang disebutkan Mas Pratama, amanah dari warga negara kepada pemerintah untuk melindungi datanya gitu ya. Jadi menjadi kewajiban kita dan itu ada amanat dalam Undang-Undang ITE dan PPPSTE bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik itu wajib bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan handal dan terpercaya. Nah makanya kemudian BSSN juga mengeluarkan panduan, Mas Aiman, rekan-rekan sekalian. Panduan itu ada di dalam peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020. Itu mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Terus kemudian disusul lagi baru saja karena terkait dengan dinamika yang terjadi, kita juga mengeluarkan juga peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi untuk SPBE. Tapi memang panduan ini namanya panduan ya, dia akan berguna kalau diikuti, gitu ya. Ini kerja keras BSSN untuk bisa semua kementerian, gitu. Walaupun kita ini sebenarnya lahirnya yang paling bungsu ya di antara kementerian yang lain, tetapi kita minta kepada semua kementerian, gitu, semua institusi untuk mengikuti panduan tersebut. Karena kalau artinya ada yang belum ikut panduan nih. Iya, gitu. Kita harus mendorong, gitu ya. Ini sekaligus curhat juga BSSN. Iya, dengan berbagai macam kejadian ini, dinamika ini, dan kemudian dengan pemahaman masyarakat yang makin tinggi dan dorongan dari komunitas tadi Mas Pratama dan teman-teman bisa mendorong gitu untuk kementerian atau pemerintah gitu melakukan introspeksi dan kemudian memperkuat. Jadi kalau nggak ikut panduannya BSSN, siap-siap untuk bocor, kurang lebih begitu ya? Iya benar. Saya ke Bung Pratama. Bung Pratama, ini bocor ya terus kemudian kita mendengar juga NIK ya dan lain sebagainya dari berbagai aplikasi. Sekarang kita misalnya mendengar ada e-hack. Sebelumnya saya lupa ada beberapa juga yang kemudian sempat kita perbincangkan. Anda mungkin bisa menjelaskan nanti. Jadi kita nggak aman dong simpan data kita di aplikasi. Nah ini yang jadi masalah begitu. Dulu ada Tokopedia, Bukalapak, Bineka, Cermati, kemudian BPJS Kesehatan, BRI Live, ya kan. Sekarang data e-hack gitu. Aman nggak kita nyimpen data? Ya kalau seperti ini jadi nggak aman begitu. Nah, masalahnya Mas Aiman begitu, kadang-kadang kan gini, ketika terjadi kebocoran data itu, si pemilik platform atau pemilik sistem layanan elektronik selalu bilang, saya juga korban gitu. Kita juga menjadi korban peretasan, kita menjadi korban upaya peretasan gitu. Padahal kan ketika data itu sudah bocor di platformnya mereka gitu, baik di pemerintah ataupun di swasta, data itu kan nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nggak ada yang bisa mereka lakukan, apalagi ketika ngelesnya bilang bahwa ini data lama. Waduh, saya sedih tuh kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh gitu. Data itu data masyarakat, lengkap isinya loh gitu. Dan kalau itu dimanfaatkan oleh orang yang otaknya agak kriminal sedikit, itu bisa digunakan untuk merugikan masyarakat kita. Mulai dari paling singkat aja. Iklan, pinjaman online, pengambil alihan akun dompet digital begitu, atau bahkan sampai pengambilan rekening gitu. Jadi jangan main-main dengan data pribadi ini. Jadi jalan keluarnya untuk aman bagaimana? Untuk BSSN, untuk lembaganya juga?
Begini, kalau untuk aman, masyarakat sudah dihimbau lah dari Kominfo, BSSN, kita harus mengamankan diri sendiri, bikin password yang aman, tidak menggunakan Oke. wifi sembarangan, kemudian tidak menggunakan wifi gratisan sembarangan, tidak ngeklik link sembarangan dan lain-lain begitu. Itu bisa kita lakukan lah, menggunakan two factor authentication, pasang antivirus bisa kita lakukan. Langkah selanjutnya? Tetapi ketika kebocoran dari platform, nggak ada yang bisa dilakukan masyarakat loh, gitu. Masyarakat cuma bisa jadi korban ini. Jadi gitu. nggak Oleh ada karena lain itu- jalannya adalah oleh ikuti karena itu arahan jalan dari terbaik BSSN. adalah pemerintah harus mulai lihat sistemnya benar gitu, cek Oke. benar sistemnya, aman apa enggak, kuat apa enggak gitu. Ada Oke. BSSN, manfaatkan BSSN gitu. Dan harus BSSN di-exercise dimanfaatkan terus. untuk Coba OS, di-hack, gitu. coba di-hack oleh internal supaya tahu ada kelemahan di mana. Nah iya benar kayak gitu Mas Aiman gitu. Oke, Harus dicek benar gitu. Baik, baik. Terima kasih Bung Pratama Persada dari Sisrek, Communication and Information System Security Research Center. Lalu ada juga juru bicara dari BSSN, Bung Anton Setiawan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak mendengar ini adalah hal yang terakhir yang Ya, terima kasih. kita dengar Ini kasihan soal BSSN bocoran. juga nih jadi tumbal terus ini. Mudah-mudahan panduannya segera dijalankan oleh lembaga, Pak Anton ya. Siap. Oke, baik. Iya. Kami bantu juga Terima untuk kasih. sosialisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bung Pratama, sehat selalu.